5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal usai mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Kasus meninggalnya Dr. Eliza Prinsilia Utami Pakainoni atau Dr. Ica terus berkembang. Keluarga menempuh jalur hukum terkait dugaan intimidasi yang diduga dialami Dr. Ica saat bertugas. Jalanan di Jakarta yang semestinya memberikan rasa aman justru menyimpan sederet risiko. Saat infrastruktur belum sepenuhnya ramah bagi semua, siapa yang paling terdampak? Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Saya Ihsan Sitorus. Kita simak sorotan pertama. 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal usai mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Merespons desakan publik, Kementerian Pertahanan pun menghentikan pelatihan dasar militer dan menggantinya dengan pembekalan bela negara dan manajerial. Duka menyelimuti keluarga Novia Rahmadani Sihotang saat jenazah perempuan berusia 25 tahun itu tiba di rumah dukanya di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Impian Novia untuk mengabdi dan membangun desa sebagai calon manajer Koperasi Desa Merah Putih pun harus terhenti. Pada 23 Juni lalu, Novia meninggal dunia setelah mengalami lemas dan sesak napas saat mengikuti latihan dasar militer Latsarmil bagian dari program pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI bagi calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih. Sampai di sana juga sudah dihubungi dokter pendamping bahwasanya memang kondisinya tidak baik-baik saja, lemas dan juga ada keluhan sesak nafas. Untuk almarhumah sendiri sebelumnya tidak pernah ada keluhan untuk kesehatannya, baik itu dari sebelum dan sampai di sana, karena memang di tempat pelatihannya juga saya yang mengantarkan, tidak ada keluhan. Keluarga berharap ada tanggung jawab dari instansi terkait serta evaluasi menyeluruh dari pemerintah terhadap pelaksanaan pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Kami mengharapkan tanggung jawab moral dari instansi terkait dan juga mungkin sampai ke pemimpin negara kita gitu, bahwasanya memang dari kegiatan yang sekarang dan kejadian yang ada ini kita berharap semuanya dapat dievaluasi gitu, walaupun memang keadaan ini bukan yang kita harapkan. Selain Novia, seorang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih lainnya, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, juga meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil program pelatihan SPPI. Rifki meninggal saat mengikuti pendidikan di Satdik On Parko 465 Halim Perdana Kusuma. Jenazah Rifki kemudian dimakamkan di kampung halamannya TPU Cijambe, Sumedang, Jawa Barat. Pada Selasa sore, 30 Juni, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman melayat ke rumah duka Muhammad Rifki Renaldi Gunawan di Sumedang, Jawa Barat. Selain menyampaikan bela sungkawa, Dudung juga berziarah ke makam almarhum Rifki. Dalam kesempatan tersebut, Dudung menyatakan pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Kami datang sini dengan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, ya dikurangi semaksimal mungkin dan dititik beratkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian, karena kan ini calon-calon manajer nantinya. Itu yang dititik beratkan dan waktunya saya mendapat informasi diperpendek. Selain Nova dan Rifki, tercatat 3 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih lainnya juga meninggal dunia saat mengikuti program pelatihan SPPI. Mereka adalah Yonanda Muhammad Taufik, Anissa Muyasaroh, dan Nola Diasari. Wakil Menteri Pertahanan Marskal TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto menyebut faktor penyebab meninggalnya 5 calon manajer Kopdes berbeda-beda, mulai dari kelelahan, perubahan pola hidup dari sipil ke militer, hingga penyakit bawaan. Memang penyebabnya berbeda-beda, tapi kalau bisa kita tarik kesimpulan, ya
Pertama adalah karena kelelahan, ya, kemudian juga perubahan pola hidup, ya, yang tadinya mungkin kehidupan sipil masuk kehidupan ya di barak dan sebagainya, yang mana semuanya harus disiplin. Nah, itu mungkin juga mengagetkan juga. Ini yang menyebabkan beberapa dari mereka, tidak semuanya, sebetulnya banyak juga yang kondisi kesehatannya tidak baik-baik semuanya, tapi hanya beberapa ini saja karena mungkin ada kasus-kasus tertentu, ya, kejadian yang tadi itu mungkin cuaca dan sebagainya, sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia. Sebelumnya, tim kesehatan Puskes TNI menegaskan seluruh peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI telah menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai standar dan dinyatakan layak mengikuti pelatihan. Pemeriksaan meliputi tes fisik, laboratorium, ronsen, EKG, USG hingga kesehatan jiwa. Kementerian Pertahanan juga menegaskan para peserta mengikuti program tersebut secara sukarela. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mendesak dilakukannya investigasi independen atas meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Menurut YLBHI, insiden yang merenggut nyawa 5 calon manajer Koperasi Desa mencerminkan adanya kegagalan sistemik yang perlu diungkap dan dievaluasi secara menyeluruh. Kami mendesak ada pengusutan atau investigasi independen berkaitan dengan peristiwa ini. Dan kami mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan juga aparat penegak hukum untuk kemudian turun tangan melakukan investigasi secara menyeluruh. Dan jika ditemukan adanya kejahatan atau pelanggaran hukum, kasus ini kemudian harus diselesaikan secara tuntas. Sementara anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan, Majen TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin menyoroti biaya latihan dasar kemiliteran bagi setiap peserta diperkirakan mencapai sekitar 45 juta rupiah per orang. Menurutnya, penghapusan komponen latihan kemiliteran justru dapat meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah. Estimasi anggaran pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih mencapai sekitar 45 juta rupiah peserta. Rinciannya, sekitar 30 juta rupiah dialokasikan untuk latihan dasar kemiliteran, sedangkan 15 juta rupiah digunakan untuk pembelajaran substansi perkoperasian. Dengan jumlah peserta mencapai 35.476 orang, total anggaran pelatihan diperkirakan menembus lebih dari 1,5 triliun rupiah. Dari 45 hari, 30 hari itu latihan militer, coba bayangkan. 15 hari hanya latihan substansi mengenai peroperasian. Saya hitung ya, dari anggaran sekitar 45 juta per orang, kalau hanya melaksanakan substansi pelatihan operasi saja, itu hanya 15 juta. Artinya kita bisa mengirit 30 juta per orang kali 35.000 personil. Itu 1, sekian triliun ya kita bisa ngirit. Sementara untuk pelatihan militer tidak dibutuhkan. Di tengah evaluasi program, Kementerian Pertahanan memastikan tidak ada lagi latihan fisik maupun latihan dasar kemiliteran dalam program tersebut. Latihan dasar kemiliteran resmi diganti dengan pembekalan bela negara dan manajerial sebagai bagian dari penyempurnaan program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Sebagai bagian dari evaluasi tersebut, format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya. Saat ini, kegiatan diarahkan menjadi latihan, pembekalan, bela negara, dan manajerial. Kementerian Pertahanan beserta seluruh panitia seleksi nasional akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar kegiatan ini berjalan lebih aman, proporsional, edukatif, dan sesuai dengan tujuan program nasional. Sebelumnya di media sosial beredar video yang memperlihatkan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih mengikuti latihan bernuansa kemiliteran.
Dalam rangkaian pelatihan tersebut, peserta terlihat menjalani latihan baris berbaris, latihan menembak, serta latihan membawa senjata. Kementerian Pertahanan memastikan materi latihan taktis kemiliteran tidak lagi diberlakukan dalam program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Dalam penyesuaian ini, materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan, termasuk kegiatan menembak, taktik regu senapan, serta kegiatan teknis dan taktik militer lainnya. Tidak ada lagi latihan fisik dalam pengertian latihan militer. Aktivitas yang ada hanya bersifat olahraga ringan untuk menjaga kebugaran. Penghentian latihan dasar kemiliteran menjadi langkah awal evaluasi pemerintah. Di sisi lain, kehadiran negara serta tanggung jawab moral dibutuhkan untuk keluarga 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang kehilangan nyawa di tengah usaha mereka meningkatkan taraf hidup. Saudara, seorang dokter di Timor Tengah Utara meninggal diduga karena depresi akibat intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD. Bagaimana penanganan kasusnya? Selengkapnya usai jeda. Memang selama ini kita mengetahui yang diduga itu 3 orang, tapi setelah didalami ternyata ada 4 orang. Saudara, kasus meninggalnya Eliza Priscilia Utami Pakenoni alias Dr. Ica terus berkembang. Keluarga pun menempuh jalur hukum terkait dugaan intimidasi yang didapatkan Dr. Ica saat bertugas yang melibatkan 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara. Prosesi pemakaman Dr. Eliza Priscilia Utami atau Dr. Ica berlangsung hikmat di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah rekan hingga pejabat daerah memberikan penghormatan terakhir. Dr. Ica diduga mengalami depresi berat yang dipicu dugaan intimidasi hingga kekerasan verbal saat menangani pasien anak korban gigitan ular berbisa di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Menurut Nur Aziza, ibu almarhumah, putrinya sempat mengeluhkan dugaan intimidasi yang dialami saat bertugas oleh oknum anggota DPRD Timor Tengah Utara. Di depan begitu banyak pasien, dia mengatakan, saat ini juga saya bisa hentikan praktek kamu. Sehingga anak saya ketakutan, begitu berat terintimidasi. Ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini, sehingga anak saya ketakutan. Sebelum meninggal, Dr. Ica meninggalkan surat wasiat yang menurut pihak keluarga berisi pengakuan perasaan trauma setelah peristiwa intimidasi tersebut. Dalam surat itu, Dr. Ica juga disebut telah memaafkan pihak yang diduga mengintimidasinya. Saya tidak masih trauma untuk bertemu dengan 3 orang itu. Itu udah trauma. Lalu terakhir, tapi satu narasi di situ, itu yang terakhir itu dia mengampuni 3 anggota Dewan ini, tetapi tidak dengan proses dugaan tindak pidana yang mereka lakukan. Namun, sikap memaafkan itu tidak menghentikan langkah hukum yang akan ditempuh keluarga. Keluarga mendiang Dr. Eliza Priscilia Utami Pakenoni melaporkan dugaan intimidasi tersebut ke Mapolda NTT. Kuasa hukum keluarga memastikan membawa sejumlah barang bukti kuat untuk proses pelaporan. Tadi kami ke Mapolda NTT untuk melaporkan, memang selama ini kita mengetahui yang diduga itu 3 orang, tapi setelah didalami ternyata ada 4 orang pejabat publik di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mengintimidasi Dr. Ica pada saat itu. Di antaranya itu 3 anggota DPRD itu masing-masing saudara Teres Lasakar, kemudian Nubertus Tubani, Veronica Lake, dan diduga yang satunya adalah Maria Matildis Sau. Dia adalah dokter hewan yang bekerja pada Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara. Sementara Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laikalena menegaskan dukungannya terhadap proses penyelidikan atas kasus meninggalnya Dr. Ica.
Melki meminta aparat kepolisian mengusut perkara tersebut secara menyeluruh agar fakta dapat terungkap. Jadi saya pikir nanti dia akan berjalan paralel sembari kepolisian nanti melakukan proses pemeriksaan di aspek hukum. Di politik sendiri juga nanti di DPRD TTU saya dengar sudah ada proses persiapan pemanggilan untuk mengecek keterangan dari ketiga DPRD tersebut, dan juga dari masing-masing partai saya lihat juga sudah melakukannya. Jadi kemarin juga dari tim Kemenkes sudah turun, dipimpin oleh Dirjen SDM Kesehatan, dan juga dari Konsil Kesehatan yang mengurus seluruh tenaga kesehatan se-Indonesia, jadi sudah turun dengan tim untuk juga bersama dengan kepolisian memastikan proses ini adil bagi Dokter Ica, adil bagi orang tua dan keluarga. Sebelumnya, Dr. Ica bertugas menangani pasien anak korban gigitan ular pada Sabtu 13 Juni lalu. Dalam penanganan, Dr. Ica telah bekerja sesuai standar operasional prosedur rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Namun, situasi memanas setelah keluarga meminta Dr. Ica memberikan vaksin yang belum direkomendasikan secara medis untuk kondisi pasien dan tidak tersedia di rumah sakit. Tak terima penjelasan Dr. Ica, salah satu keluarga pasien yang juga merupakan anggota DPRD TTU serta 2 orang anggota DPRD TTU lain diduga mengintimidasi dan melontarkan kekerasan verbal ke Dr. Ica. Pada Minggu 14 Juni saat Dr. Ica kembali bertugas, ia melihat 2 orang yang terlibat dalam insiden di IGD berada di lingkungan rumah sakit. Karena masih merasa takut dan tertekan, Dr. Ica memilih kembali pulang. Keesokan harinya 15 Juni 2026, Dr. Ica menjalani perawatan medis karena mengalami tekanan psikologis pasca peristiwa insiden di IGD yang melibatkan 3 anggota DPRD TTU. Jumat 26 Juni, keluarga menjadwalkan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Bayangkara Kupang. Namun, sebelum pemeriksaan dilakukan, Dr. Ica ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumah orang tuanya. Kematian Dr. Eliza Prinsilia Utami Pakainoni menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap tenaga kesehatan tak hanya fisik, tapi juga kesehatan mental. Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia IDI wilayah NTT, Yulianda Imelda menegaskan, IDI mengutuk segala bentuk intimidasi dan berkomitmen mengawal proses penegakan hukum. IDI mengecam dan mengutuk keras segala bentuk intimidasi, ancaman maupun tindakan kekerasan terhadap tenaga medis yang sedang menjalankan profesinya. Kami berkomitmen terus mengawal proses penegakan hukum dan penyelesaian kasus ini hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kementerian Kesehatan telah menurunkan tim investigasi mengusut dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica yang melibatkan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan kepolisian. Kami hadir bukan sendiri, saya hadir bersama Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Ibu Ade, ini ada Bu Ade, Ibu Ade tadi. Saya juga hadir bersama IDI ya, tadi IDI juga sudah ke sini perwakilan dan dari IDI pusat mewakili IDI yang ada di Kupang. Dan saya juga bersama dengan Inspektorat Investigasi yang akan mendalami kasus dari meninggalnya Dr. Ica. Sementara pihak Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa 3 anggota DPRD TTU yang diduga terlibat insiden yang berujung pada meninggalnya Dr. Ica Pakainoni. Mereka adalah Terensius Lazakar dari Partai Golkar, Norbertus Tubani dari PKB, dan Veronica Lake dari PDI Perjuangan. Polisi juga mengamankan barang bukti dari Rumah Sakit Leona. Apakah benar 3 orang oknum anggota DPRD TTU telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Timur Tengah Utara? Ya, benar. Ada sekitar 24 pertanyaan. Kasus yang menyangkut Dr. Ica ini, apakah benar Bu sudah ditangani oleh pihak Polda? Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan Polda. Informasi yang kami dapatkan bahwa dari keluarga korban akan membuat laporan di Polda.
Ketua DPRD Timur Tengah Utara NTT, Christophorus Evi, menyatakan dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica memenuhi unsur pelanggaran etik. Karena itu, perkara tersebut telah direkomendasikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. Kami pimpinan DPRD bersepakat bahwa ini memenuhi unsur dalam kategori pelanggaran etik. Sehingga pada Senin tanggal 29 kemarin, kami secara resmi merekomendasikan kepada Badan Kehormatan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di Badan Kehormatan. DPRD dan Badan Kehormatan fokusnya pada yang sifatnya etik. Sedangkan hal-hal yang sifatnya pidana, biarlah itu menjadi domain dari aparat penegak hukum. Sementara, Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Taek memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan dugaan intimidasi secara prosedural dan transparan. Maximus menjelaskan, tahapan yang akan dilakukan meliputi pemanggilan para pihak, penyidikan hingga verifikasi bukti-bukti. Kami akan bekerja sesuai tata cara dan kode etik yang berlaku dalam tata tertib DPRD TTU. Hasil pemeriksaan akan disandingkan dengan seluruh alat bukti yang diperoleh selama proses berlangsung. Meninggalnya Dr. Ica tak hanya menyisakan duka bagi keluarga, namun juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugas profesinya di tengah tekanan dan risiko pelayanan kepada masyarakat. Saudara, di usianya yang ke-499 tahun, Jakarta terus berbenah. Namun di balik modernisasi kota, risiko kecelakaan akibat jalan rusak masih mengancam warga. Selengkapnya usai jeda. Kalau ngikutin emosi pasti saya singkirin sendiri, cuman kita harus mengalah gitu kan. Saudara, di usianya yang ke-499 tahun, Jakarta terus berkembang dengan pembangunan sejumlah infrastruktur. Namun di balik wajah kota yang kian modern, ada persoalan keselamatan di jalan yang masih menjadi tantangan warga setiap hari. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Alifian Adamalik, dan juru kamera Dia Urrahman dan Fahriza Alfianto. Kalau ngikutin emosi pasti saya singkirin sendiri, cuman ya kita harus mengalah gitu kan, minggir dulu. Tapi di satu sisi juga ini harusnya haknya tunanetra untuk lewat. Iya, ini ada motor lagi lah. Kan seperti itu kan. Ada motor parkir. Pada saat tadi pas nandain tuh biasanya saya kontenin gitu. Bingung juga kita ya. Warga udah pada menyuarakan terkait jalan rusak di sini. Saya bukan saya aja, saya juga sebagai warga juga. Itu semua warga menyuarakan di sini. Cuma ya begini-gini aja nih. Menjadi pengguna jalan di Jakarta seharusnya diiringi rasa aman, namun realita jauh dari harapan. Jembatan penyeberangan orang yang keropos hingga guiding block yang disalahgunakan kini menjadi ancaman nyata. Infrastruktur publik yang seharusnya menjamin keselamatan kini jadi jebakan. Bagaimana bisa? Memasuki usia 499 tahun, Jakarta kian berkembang menjadi kota dengan mobilitas tertinggi di Indonesia. Berbagai sudut di wilayah ibu kota ini selalu ramai masyarakat beraktivitas memakai infrastruktur publik, salah satunya jembatan penyeberangan orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga mengelola 230 jembatan penyeberangan orang. Jumlah ini belum termasuk JPO yang dikelola swasta dan pihak badan usaha milik negara. Meski sejumlah JPO tampil estetik dan ramah disabilitas, masih banyak JPO lama dibiarkan rusak, curam, dan tidak ramah bagi pengguna jalan, terutama penyandang disabilitas. Salah satunya di jembatan penyeberangan orang Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Saya sekarang berada di jalur tangganya ya saudara, dan bisa Anda lihat memang di beberapa titik itu memang sudah di
cover ya, sudah ditutup beberapa titik yang memang diperbaiki oleh plat-plat besi seperti itu saudara di beberapa tangganya ya. Namun ketika kita sampai di sini masih ada yang kropos dan bolong. Ini agak menakutkan karena ini salah satu JPO yang memang sering dilewati bagi mereka-mereka yang mau masuk ke halte Transjakarta Kramat Jati yang koridor 7 ya. Tak hanya besi di anak tangga JPO yang berkarat, lebar tangga yang sempit juga menjadi sorotan. Kalau untuk tangganya sendiri itu sekitar 1 meteran saudara. Namun ketika saya lewat seperti ini saudara, agak sempit, permisi. Agak sempit dan harus bisa pelan-pelan jalannya. Antara para pengguna jalan yang lainnya harus hati-hati juga. Tidak hanya kropos, tidak hanya pijakan yang tidak rata dan berisik, juga harus ada rem atau lift yang untuk pengguna jalan yang difabel. Cuman dari tadi kami menelusuri sepanjang JPO ini juga tidak ada saudara. Sesuai standar atau tidak, kita akan cek dengan pihak terkait soal ini. Ikuti kami. Para pengguna jalan di JPO Kramat Jati mengakui sudah ada upaya perbaikan, namun kondisi masih belum ideal. Karena keropos Bu, iya keropos sekali itu. Saya berharap sih ya ada lebih baik lah ya, lebih baik gitu. Yang lebih ya, ini kan udah cukup lama modelnya begini. Kayak di tempat-tempat lain lah gitu, kayak Sudirman atau Tamrin gitu kan enak ya nggak. Andai kata hujan angin kita nggak ketampiasan Bu. Kalau di sini kita mesti lari-lari nih. Sementara itu kondisi kurang memadai juga terjadi di jembatan penyeberangan di Terminal Kampung Rambutan. JPO ini menghubungkan dari lapangan parkir Terminal Kampung Rambutan yang di depan sana ke belakang halte Transjakarta untuk yang Terminal Kampung Rambutan saudara. Cuman atapnya itu tidak ada beberapa yang bolong. Tapi kalau misalnya panas, terik, ataupun hujan bahkan agak sulit untuk mendapatkan akses ke luar masuk terminal, apalagi ini jalannya juga agak sudah berkarat juga nih. Kalau bisa ya diperbaikin lebih bagus lagi lah, biar nyaman lah pengguna jalan gitu. Besi-besinya udah keropos gitu kan, ngeri juga sih sebenarnya. Di tengah tingginya mobilitas pengguna jalan, termasuk penyandang disabilitas, aksesibilitas JPO menjadi kebutuhan dasar. Fasilitas seperti guiding block, rampa atau tanjakan, dan lift menjadi penentu keselamatan mereka saat menyeberang jalan. Terlebih, Badan Pusat Statistik mencatat DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase komuter penyandang disabilitas tertinggi pada 2025, yaitu 2,49%. Angka ini jauh melebihi rata-rata nasional yang berada di 0,71%. Ismail Wahid Ulak, pria 36 tahun disabilitas netra ini, habiskan hampir setengah hidupnya berkomuter dari rumahnya di daerah Tiga Raksa Tangerang menuju Jakarta untuk bekerja. Di akhir pekan, ia kerap melewati rute Jalan Asem Jakarta Selatan menuju stasiun MRT Haji Nawi untuk bekerja sampingan di sebuah sanggar musik. Namun dalam perjalanannya, ia masih menemui guiding block yang terhalang parkir liar. Beginilah kondisinya. Seberapa sering Mas Wahid lewat sini berarti? Kadang sering juga sih, tiap pagi, kadang tiap sore, terlebih lagi tiap hari Minggu. Kebetulan hari Minggu itu kan sanggar saya berkegiatan. Nah, begitu pas pulang dari sanggar, sudah pasti lewat sini. Sudah pasti lewat sini. Apa yang terjadi? Ya, apa ya? Ya harus, kalau misalkan kalau ngikutin emosi pasti saya singkirin sendiri motor. Cuman ya kita harus mengalah gitu kan, minggir dulu. Tapi di satu sisi juga ini harusnya haknya tunanetra untuk lewat. Iya, ini ada motor lagi lah. Oh, kan seperti itu kan. Ada motor parkir. Kayak gini ya udah minggir begini nih. Ya tapi kan nggak ada guiding block, iya, ini juga harusnya ada entah kayak surat teguran atau apa gitu kan.
Tak hanya persoalan guiding block yang beralih fungsi jadi lahan parkir, Wahid juga kesulitan mengakses stasiun Kebayoran lantaran lift tidak beroperasi. Ia pun terpaksa harus menaiki tangga JPO yang curam. Saya mau ke Lebak Bulus, otomatis saya ikut melewati lift. Harusnya melewati lift yang menghubungkan stasiun, menghubungkan halte Kebayoran yang koridor 8 Lebak Bulus. Nah, saya sering lewat situ. Itu setiap hari selalu tertutup dan bertuliskan lift sedang diperbaiki atau apa gitu. Ya. Tapi ini kok lama-lama udah berbulan-bulan, mungkin dari menurut keterangan terakhir sih dari sebelum bulan puasa belum diperbaiki. Sayang banget, itu kan tangga yang menuju ke halte itu kan itu juram banget. Iya. Juram banget dan kita lewat tangga itu harus ngantri dengan orang yang naik gitu. Gitu. Jadi di situ aksesnya susah. Maksudnya bagi penyandang prioritas apalagi ya. Itu ya miris banget karena mau tidak mau harus melewati tangga itu. Keluhan Wahid bukan tanpa upaya. Berulang kali gunakan kanal aduan resmi Pemprov Jakarta Kini atau JAKI untuk mendapat solusi, tak berbuah hasil. Ia memilih mengunggahnya ke media sosial. Bukan apa-apa ya. Menurut pengaduan warga, menurut yang lain sudah menggunakan, apalagi saya udah beberapa kali menggunakan, JAKI itu slow respon. JAKI slow respon. Ya udah, saya berpikir viralin lah gitu. Langsung saya viralin lewat Instagram pribadi saya. Pengamat transportasi Universitas Katolik Sugio Pranoto Joko Setijowarno menyoroti standar fasilitas aksesibilitas di jalan maupun penunjang transportasi umum untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan sebenarnya sudah diatur, namun penerapannya belum merata. Saya kira kalau di transportasi umum, transportasi umum sekarang sudah ada standarnya. Kemudian fasilitas apa yang harus ada di dalam itu, sampai menyediakan ruang untuk disabilitas juga ada. Seperti di stasiun ya. Bagaimana petugas kalau ada orang kesulitan, ya orang tua, ada lansia, kemudian orang lahir orang hamil, mereka sudah diberikan itu. Banyak hal sebenarnya standar sudah ada ya, kita sudah buat, tinggal pelaksanaan di lapangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi terkait beberapa JPO yang rusak, lift halte transportasi umum yang tidak operasional, serta guiding block yang disalahgunakan. Tentunya kami harus meningkatkan koordinasi dengan para pemilik yang bukan milik kami, dan mudah-mudahan yang milik kami atau yang dikelola oleh Dinas Bina Marga seharusnya bisa lebih cepat diperbaiki bila ada kerusakan dan lain-lain. Tapi tentu kalau kita bicara tahun ini ada sedikit kendala, walaupun tentunya ini harus tetap kita upayakan bersama. Kendala ini dari mana sih? Terkait dengan anggaran misalnya yang memang DPH kita pun dipotong, tetapi tentu ini tidak boleh menjadi alasan kalaupun kita tidak bisa melakukan perbaikan secara permanen, seharusnya tentu kita akan melakukan perbaikan secara temporer dulu untuk kemudian bisa menjaga keselamatan warga. Saudara, aduan terkait jalan rusak terus bermunculan, namun tidak semua aduan ditindaklanjuti dengan cepat. Akibatnya, risiko kecelakaan terus mengancam. Selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Bingung juga kita ya, warga udah pada menyuarakan terkait jalan rusak di sini, ya begini-gini aja nih. Saudara, sejumlah keluhan warga terkait jalan rusak di Jakarta terus bermunculan. Namun tidak semua aduan ditindaklanjuti dengan cepat. Akibatnya, risiko kecelakaan masih mengancam para pengguna jalan. Infrastruktur rusak dibiarkan terbengkalai, sementara perbaikan datang setelah warga bertindak atau tekanan viral memuncak. Jalan rusak juga berisiko memakan korban.
Hal itu dialami Aditya Saputra ketika hendak pulang kerja dari Margonda, Depok menuju rumahnya di Poncol, Jakarta Selatan pada 14 Juni lalu. Ia mengalami kecelakaan diduga akibat kondisi jalan yang rusak, tepatnya di sekitar Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Emang sempat tahu kan itu di situ ada lubang. Sehari, 2 hari, 3 hari. Udah tahu dah tuh itu ada lubang situ gede. Nah, nggak tahu kenapa tuh pas Minggu malam Senin, seingat saya tuh saya nyumsep, dia tuh nggak ingat apa-apa, nggak sadar itu. Nah, setelah sadar cuman bahu kanan saya lemas. Kecelakaan itu membuat Aditya mengalami patah tulang bahu, nyeri lambung, hingga gangguan penglihatan mata akibat benturan. Aktivitasnya pun turut terhenti selama menjalani pemulihan. Hingga kini, bayang-bayang kecelakaan masih meninggalkan trauma. Trauma banget saya, jujur. Ya kalau lihat lubang kayak gitu, trauma saya jujur. Alhamdulillah itu masih hidup Kak, itu aja sih. Itu kan jam 12 malam sepi ya? Sepi. Ya, waktu itu ngebut atau gimana? Kagak, nggak ngebut itu. Nggak ngebut. 30, 40? 30-an. Penerangan sana kan juga minim ya. Motornya kena apa? Motornya lecet udah pasti kan, tapi yang kalau saya cek sama teman-teman saya cek itu yang dihantam sama aspal tuh bagian besinya itu kan besi dari dari knalpot. Nah, kalau babet kan dari handle tuh, abis tuh handle tuh. Setelah kecelakaan, Aditya mengaku sempat ingin melaporkan kondisi jalanan tersebut ke Pemda melalui aduan aplikasi Jakarta Kini atau Jaki supaya tidak ada korban lain. Namun, ia memilih mengurungkan niat karena menilai respons aduan berjalan lambat. Warga Jakarta memang memiliki opsi melaporkan aduan terkait infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta. Namun lambatnya tindak lanjut memaksa warga turun tangan, meminimalisir dampak kerusakan hingga memviralkan kondisi demi menarik perhatian pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Ijul alias Muhammad Rafli Zulkarnain berangkat dari pengalamannya sebagai korban kecelakaan akibat jalan rusak di tahun 2016. Ijul kini aktif menyuarakan kondisi infrastruktur yang rusak. Ia tak ragu turun ke jalan, memberi penanda pada jalan berlubang dan titik-titik berbahaya agar tidak memakan korban. Nandain gitu, karena dengan nandain itu solusi instan. Misalnya kalau orang lewat situ secara visual kan orang bisa terlihat ya, oh ini rusak nih, jadi bisa menghindar gitu, supaya nggak jatuh ke saya gitu. Nah kalau begini ya udah kita datang ke sini bawa cat semprot gitu ya, cat semprot nih, kamu ikutan nih, bawa cat semprot, terus habis itu kita tandain yang rusak. Cuma karena ini sebenarnya rusaknya banyak gitu ya, cuma ini ya kita beberapa titik kita tandain, coba lah. Nah ini biasanya tandain gini kan, tandain aja pinggirannya. Tandain pinggirannya supaya yang ngebentukin aja sih yang rusaknya gitu. Ijul kerap mendokumentasikan aksinya dan mengunggahnya di sosial media demi menarik tindak lanjut pihak berwenang. Kontennya pun mendapat atensi publik. Sosmednya mulai ramai mendapat aduan masuk soal infrastruktur rusak sejak tahun 2019. Dalam sebulan, Ijul bisa menerima hingga 100 aduan. Jadi pada saat tadi pas nandain tuh biasanya saya kontenin gitu sambil, jadi pegang pakai HP begini sambil begini. Cuma mesti lihat kiri kanan ya. Jangan sampai kita juga membahayakan orang, merugikan orang. Jadi nunggu momen yang sepi. Bingung juga kita ya. Oh, warga udah pada menyuarakan terkait jalan rusak di sini. Saya bukan saya aja, saya juga sebagai warga juga. Itu semua warga menyuarakan di sini. Cuma ya begini-gini aja nih. Namun, memviralkan aduan warga di sosial media menjadi langkah terakhir Ijul. Ketika berbagai upaya pelaporan menurutnya tak kunjung ditindaklanjuti. Di sejumlah kasus, Ijul mengaku respons datang dalam hitungan jam setelah aduan diviralkan. Nah kalau dari mereka mandek, barulah kita tuh suarain di sosmed. Kan nggak selang 1-2-24 jam, bahkan selang 2 jam, sejam tuh ada yang datang biasanya. Contoh kemarin itu pada saat Lenteng Agung. Lenteng Agung tuh kemarin ada jalan yang ambruk tuh, ambles. Nah itu
Pagi itu saya posting, sebenarnya udah ada yang posting Kak di sosmed. Habis itu ada orang meseng saya, Bang ada ini nih, ada yang rusak nih, ada yang ambles di... Datanglah sana pagi-pagi, saya posting nggak lama selang 2 jam tuh ada yang datang Kak dari dinas. Namun tak semua aduan ditangani cepat. Di Jalan Kuningan Utama, Jakarta Selatan misalnya. Menurut Ijul, kerusakan jalan sejak 2020 ini telah lama dikeluhkan warga. Namun hingga kini belum diperbaiki. Ia menilai saling lempar kewenangan antara pihak swasta dan Pemda menjadi kendala penanganan. Di sini juga lumayan akses utama juga nih buat warga juga lewat sini. Mau warga Jakarta kayak warga luar gitu ya. Terus juga ada TJ juga kan lewat sini nih. Sebenarnya ini tuh udah rahasia umum di sini istilahnya. Orang tuh kayak udah muak gitu loh, kayak banyak yang lapor, akhirnya lama-lama kayak udahlah gitu. Sampai saya pun juga kayak ya udah terserah deh mau kewenangan siapa, mau yang penting ini benerin. Kerusakan jalanan terutama di DKI Jakarta seringkali jadi mimpi buruk bagi pengendara. Tak hanya memicu kemacetan, tetapi juga mengancam keselamatan. Dirlantas Polda Metro Jaya mencatat, sekitar 27 kecelakaan akibat jalan berlubang di DKI Jakarta sepanjang Januari 2026. Sementara, Pemprov DKI Jakarta melalui Bina Marga sempat menangani hingga 11.000 titik jalanan rusak sepanjang awal tahun. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi lambatnya penindaklanjutan perbaikan infrastruktur publik. Sesungguhnya sudah dijadwalkan misalnya di bulan depan untuk diperbaiki. Jadi kan karena anggarannya belum turun nih. Nah, jadi nggak bisa, jalan rusak ini hari ini juga harus beres gitu ya. Kadang-kadang karena kan terkait dengan administrasi dari pemerintah dan juga pemerintah provinsi itu kan berbeda dengan misalnya administrasi rumah tangga misalnya. Kalau ada uang simpanan ya udah beresin dulu. Iya, artinya dalam 1-2 hari ini belum bisa dibenerin misalnya. Tetapi tentunya bisa dipasang semacam tanda untuk kemudian bisa menjaga keselamatan warga sekitar. Ciko juga menambahkan, jangka waktu penindaklanjutan tergantung dinas yang terlibat. Meskipun demikian, Ciko memastikan pantauan akan kerusakan infrastruktur publik dilakukan melalui aplikasi Jaki serta media sosial. Oke, berarti memang kalau untuk pantauan infrastruktur rusak dan sebagainya, Pemprov itu menerima nggak cuma dari Jaki ya, dari medsos juga iya, kadang-kadang kalau misalnya ya DM, IG itu juga jadi gitu berarti ya, begitu ya. Dan bahkan kalau yang komentar di lapaknya Pak Gubernur sendiri itu dibaca oleh Pak Gubernur sendiri yang kemudian tentunya langsung beliau tindak lanjuti dengan meneruskannya ke OPD terkait. Pengamat transportasi Universitas Katolik Sugio Pranoto Joko Setijowarno menilai respons kepala daerah terhadap aduan masyarakat sudah cukup baik. Namun penanganan di tingkat pelaksana masih perlu dibenahi. Kalau dia lapor cepat diperbaiki nampaknya. Ya akhirnya orang kan langsung ke dia aja ketimbang langsung ke Jaki nggak diperbaiki kan. Ya sekarang ini kalau saya lihat DKI, gubernurnya cukup respon. Tetapi anak buahnya kan masih kurang. Fenomena aduan yang harus viral agar ditindaklanjuti menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah. Menurut Joko, kolaborasi dengan komunitas masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi. Diviralkan, akhirnya bisa tuh anggarannya tambah-tambah juga itu. Namun kalau nggak diviralkan seolah-olah warga itu anggapnya nggak ada kejadian. Berarti ini ada ASN kita yang kurang tanggap. Ada juga komunitas-komunitas. Nah, mestinya komunitas-komunitas itu juga oleh Pemda dipertahankan, dijaga hubungan baik, itu membantu mereka ketimbang dengan ASN yang malas tadi. Infrastruktur yang memadai merupakan fondasi utama untuk keselamatan di jalan raya. Seharusnya jalan dan fasilitas umum yang layak merupakan hak setiap warga negara, bukan kemewahan yang menuntut perjuangan. Alifia Malik, Fahriza Alfianto melaporkan. Saudara, kami tutup 60 menit spesial report edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.